Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf, Bapak Dr. Rosidi MSI dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan bab takwa, sabar, ikhlas, dan ridho. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 atas nama Devika Daohak NIM 21080365051 dan Yuni Safitri 21080365055 dari kelas kimia 1B Fakultas Sains dan Teknologi UIN Songo Semarang. Kami akan menjelaskan takwa, sabar, ikhlas, dan ridho dari sisi pengertian, ciri-ciri, dan penerapannya. Yang pertama, pengertian. Takwa secara umum berasal dari bahasa Arab, yaitu taqwa, berasal dari kata kerja waqo, artinya menutupi, menjaga, berhati-hati, dan berlindung. Takwa dapat berarti memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepadanya dengan maksimal, yaitu dengan mengerahkan semua potensi yang dimiliki. Firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Sabar. Secara etimologi, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaru yasbiru, yang berarti bersabar, tabah hati, dan berani. Dalam bahasa Indonesia, sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru nafsu. Imam Al-Ghazali mendefinisikan sabar sebagai ketetapan hati, melaksanakan tuntutan agama, menghadapi rayuan nafsu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Kata sabar ditemukan sekitar 123 kali dalam Al-Quran yang tersebar pada surat Makkiyah dan Madaniyah. Meskipun sebagian di antara ulama terdapat perbedaan pendapat akan jumlah perhitungannya. Misalnya, Imam Al-Ghazali menyebutkan sekitar 70 kali. Ikhlas. Ikhlas berasal dari kata kholaswa khulusan khilasan, yang berarti bersih dan hilang kotorannya. Secara etimologis, ikhlas berarti jernih, murni, tidak bercampur. Secara terminologis, yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sangatlah penting bagi kehidupan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia mengajarkan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Ridho. Kata ridho berasal dari bahasa Arab, yaitu rodiya yardo ridwanan, yang berarti senang, suka, rela, menyetujui, dan puas. Sedangkan ridho menurut istilah adalah kondisi kejiwaan atau sikap mental yang senantiasa menerima dengan lapang dada atas segala karunia yang diberikan atau cobaan yang ditimpakan kepadanya. Ia akan senantiasa merasa senang dalam setiap situasi yang meliputinya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang ridho terhadap ketetapan Allah adalah orang yang paling merasakan kebahagiaan dan ketentraman.
serta paling jauh dari kesedihan, kemarahan, dan kegelisahan. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa ridho adalah salah satu penyebab utama bagi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat, sebagaimana kemarahan adalah penyebab kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Min sa'adati ibni Adam ridhahu bima qadiyallahu lah, wa min saqawati bani Adam tarkuhu istiharatullah, wa min syaqawati bani Adam sakhutuhu bima qadiyallahu lah." Yang artinya, salah satu kebahagiaan anak Adam adalah ridhonya atas apa yang telah ditakdirkan Allah kepadanya, dan salah satu kesengsaraan anak Adam adalah meninggalkan istikharah kepada Allah dan kebenciannya terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri. Yang takwa. Ciri-ciri takwa ada 7. Yang pertama, beriman pada perkara-perkara yang gaib. Yang kedua, beriman dan meyakini tanpa keraguan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Yang ketiga, mendirikan sholat. Yang keempat, selalu mendermakan hartanya, baik ketika senang maupun susah. Yang kelima, mampu menahan amarah dan mudah memberi maaf. Yang keenam, mensyukuri nikmat Allah yang telah diterimanya. Yang ketujuh, takut melanggar perintah Allah. Yang B, sabar. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah seperti bencana alam, kematian, dan sebagainya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi setiap gangguan manusia. Yang ketiga, selalu berpikir positif walaupun dalam keadaan kefakiran. Yang keempat, istiqomah berada di jalan Allah dalam segala hal. Yang kelima, hatinya akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Yang C, ikhlas. Yang pertama, selalu tawakal. Yang kedua, bersifat zuhud. Yang ketiga, waro'. Yang keempat, selalu bersyukur atas apa yang didapatkan. Yang kelima, tidak mengungkit kembali kebaikan apa saja yang telah dilakukan. Yang D, ridho. Yang pertama, tidak mencari kepentingan dunia semata. Yang kedua, tidak berandai-andai di luar kedudukannya yang sekarang. Yang ketiga, menerima semua ketentuan dan ketetapan dari Allah. Berikutnya ada penerapan. Yang A, takwa. Yang pertama itu ada sholat 5 waktu. Yang kedua, jujur dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, tidak melakukan maksiat. Yang keempat, gemar membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, semangat untuk menuntut ilmu. Yang B itu ada sabar. Sabar ini ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, yaitu dibagi lagi. Yang pertama, ketika mendengar azan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, ketika bel berbunyi segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Yang ketiga, saat orang tua memanggil segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya. Yang kedua itu ada sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Ini juga dibagi lagi menjadi 3. Pertama, ketika diajak membolos segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Yang kedua, saat diajak tawuran segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Yang ketiga, tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Yang ketiga itu sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ketika terkena musibah, sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Yang kedua, ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Yang C itu ada ikhlas. Pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Yang keenam, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Yang terakhir itu yang D, ada ridho. Yang pertama itu selalu berpikir positif. Kita harus selalu berpikir positif terhadap apa yang kita dapatkan saat ini. Kita bertawakal kepada Allah dengan mempercayakan yang Dia tetapkan kepada kita. Yang kedua, selalu berikhtiar kepada Allah. Orang yang ridho dapat ditunjukkan dengan selalu bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dengan demikian,
Kita tidak boleh mudah menyerah saat menghadapi masalah tertentu saat bekerja. Yang ketiga, mampu mengambil hikmah dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita tidak mudah menyerah dan putus asa, hendaknya membiasakan diri melakukan introspeksi diri. Caranya dengan menggali hikmah dari segala sesuatu yang sedang ia alami, baik yang berupa kebaikan atau keburukan. Yang terakhir, senantiasa bersyukur atas segala sesuatu. Untuk menunjukkan sikap ridho, kita harus selalu bersyukur. Dengan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang kita terima, Allah akan melipat gandakan kenikmatan tersebut. Dengan kita berperilaku ridho, akan membawa pengaruh positif dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya tercermin dalam diri seseorang yang senantiasa menjalani hidup dengan optimis, semangat, dan sabar dengan dilandasi keridhoan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dari keempat materi di atas saling berkesinambungan satu sama lain, di mana takwa dapat berarti memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa pastinya harus sabar dalam menghadapi setiap perintah yang Allah berikan. Di saat sabar, manusia dituntut untuk ikhlas, karena jika manusia hanya bersabar tapi tidak ikhlas dalam menjalankan rasa sabar itu, hal tersebut akan sia-sia dan dapat merugikan diri manusia itu sendiri. Di saat semua sudah dilaksanakan, maka yang terakhir ialah manusia harus ridho, yaitu ridho atas semua ketetapan yang Allah berikan. Jika keempat hal di atas dapat dilaksanakan oleh manusia dengan baik, maka akan banyak limpahan rahmat yang akan Allah berikan kepada hambanya. Demikian presentasi dari kelompok 11, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.